Tiga bisa. Pak, kalau hari ini kegiatan ini apa, Pak? Hari ini alhamdulillah berkat dukungan dan support dari kita semua, maka hari ini di Kolaka Utara sudah diresmikan penggunaan laboratorium molekuler yang salah satu item pemeriksaannya adalah pemeriksaan COVID PCR. Dok, ini kabarnya pemeriksaannya bisa 3 kali lebih banyak dari yang di Kendari, Dok. Ya, pertama dari kapasitas alat yang kita gunakan itu dia bisa memeriksa sampel sampai 96 sampel. Artinya 3 kali lebih besar daripada kemampuan dari laboratorium PCR-nya Kendari Bahteramas yang dipinjam dari Balai POM. Kemudian itu kan tergantung juga kemampuan kita melakukan pemeriksaan. Apakah misalnya bisa memeriksa sampai 3 kali running, berarti bisa sekitar 300 sampel satu hari. Kalau anggarannya sendiri ini Pak berapa? Total anggaran yang kita gunakan sampai hari ini itu sudah di angka 1,7 M di luar dari gedungnya, jadi sekitar 2 M. Fasilitas di dalamnya saja, Pak? Ya, dengan gedungnya nih. Tenaga yang akan mengoperasikan alat ini sendiri, Dok? Alhamdulillah tenaganya sudah, memang kami jauh-jauh hari sudah kita magangkan. Kita kirim pelatihan di Bahteramas, kemudian ada in-house training dari pihak penyedia yang langsung melatih tenaga-tenaga yang ada di rumah sakit. Ada berapa orang untuk tenaga? Tenaga standar yang khusus bertugas di ruang ini ada 4, nanti ditambah lagi tenaga-tenaga perbantuan lainnya. Jadi kepastiannya, Dok, kapan bisa mulai Sebenarnya beroperasi? hari ini insya Allah sudah mulai bisa memeriksa, tetapi kita kan belum memiliki izin operasional langsung dari Balitbangkes, jadi sifatnya kita masih diampu oleh Kendari, Bahteramas Kendari. Jadi nanti sambil kita memeriksa, nanti kan lakukan uji validitas daripada alat kita. Artinya misalnya kita berapa yang positif kita kirim ke balik yang berat, berapa yang negatif, mereka akan mengkaji betulkah yang positif yang seperti itu. Pak, benarkah ini bahwa baru 2 di Sulawesi Tenggara ini? Alat ini kalau kapasitas terbesar ini yang pertama, yang paling besar, kemudian yang di Bahteramas yang kemampuan satu running 32. Saya dengar juga di ada yang portable di rumah sakit PT Antam, tapi itu dia hanya memeriksa 9 sampel saja. 9 sampel. Iya. Jadi ini adalah Kolaka Utara adalah kabupaten pertama di Provinsi Sulawesi Tenggara yang mampu menyediakan laboratorium canggih biomolekuler seperti ini. Harapannya Pak untuk Kita dengan harapan kami tentunya dengan adanya alat ini kita mampu mengeliminasi bahkan menghilangkan semua persoalan-persoalan yang selama ini terjadi. Misalnya orang tidak perlu diisolasi lama, orang tidak perlu menunggu lama, stres. Ketika terjadi kasus positif misalnya kita langsung melakukan penelusuran, langsung kita arahkan masuk ke sini, jadi tidak ada lagi space sehingga orang berpikir untuk melakukan tunggu dulu atau menolak, karena memang mereka langsung kita arahkan diperiksa di sini dan hasilnya bisa segera kita keluarkan. Yang kedua, misalnya tidak diminta-minta ada pasien yang meninggal dunia, tidak perlu lagi terjadi kontroversi. Oh ini mesti diselesaikan. Nah ini yang akan menjawab hitam putihnya bahwa pasien ini harus prosesi jenazahnya harus dengan COVID. Oh ini dengan COVID. Yang paling penting juga misalnya ketika alat ini sudah difungsikan, misalnya ketika di rumah sakit kita temukan ada petugas yang terpapar, maka dengan cepat kita selesaikan. Rumah sakit tidak perlu lagi ditutup. Puskesmas tidak perlu lagi ditutup. Kalau misalnya kalau ada positif dari puskesmas semua staf kita periksa. Ruangan disterilisasi, hasil pemeriksaan yang negatif segera melaksanakan tugas lagi, yang positif itu yang kita rawat. Itu yang paling penting sebenarnya. Alat ini berapa lama baru bisa keluarnya Pak pada saat? Mungkin membutuhkan waktu efektif mungkin sekitar 6 jam sudah bisa dibawa hasilnya. Kalau tingkat akurasinya, Pak, dengan yang tes swab itu? Kan ini sebenarnya alat pemeriksa swab, diambil swab kemudian diperiksa di alat PCR-nya. Akurasinya ini standar Bagomas ya, berarti 99 sampai 100%. Akurasi. Pak, kalau hari ini kegiatannya di kebetulan ada Bapak Kepala Dinas Provinsi Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Pak Bupati akan meninjau gedung isolasi RSUD Japar Harum yang ada di Potoa. Jadi dia itu masih statusnya gedung isolasi RSUD Japar Harum Kolaka Utara. Karena kan belum punya izin operasional, jadi dianggap cabang dari kita yang itu. Rencana sih ke depannya mungkin akan diubah atau misalnya dikembangkan menjadi rumah sakit paru atau rumah sakit yang lain. Kalau anggaran